Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab keempat, yaitu tentang paham besar dan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Oke, ada 5 paham yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama adalah paham demokrasi. Apa itu paham demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yaitu penduduk, dan juga kratos, artinya kekuasaan. Artinya adalah inti dari demokrasi adalah kekuasaan negara itu dipimpin oleh pemimpin tertinggi yang berasal dari rakyat. Jadi ada istilah demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kemunculan demokrasi bermula dari peradaban di Yunani kuno, di mana intinya masyarakat Yunani ini menerapkan yang namanya sistem demokrasi langsung. Jadi ada yang namanya, kalau rakyat itu memang pemimpin tertinggi kalau memakai sistem pemerintahan demokrasi. Oke, selanjutnya perkembangan demokrasi ini terjadi di 3 negara yang katanya bisa dibilang menganut ajaran demokrasi paling awal ya. Yang pertama di Inggris karena dia menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan parlementer. Jadi dia tetap punya ratu atau tetap punya pemimpin kerajaan, tapi dia juga punya presiden di sini. Jadi ada dua pemimpin. Nah, tapi tetap pemimpin kepala negaranya adalah ratu, tapi tetap ada yang namanya perdana menteri. Pelaksanaan demokrasi di Inggris didasarkan pada konstitusi tidak tertulis. Jadi ada undang-undang tidak tertulis. Jadi walaupun bagaimanapun Inggris tetap akan menjadi kerajaan. Tapi walaupun kerajaan, Inggris tetap melaksanakan yang namanya demokrasi ya. Demokrasi di sini artinya suara rakyat tetap berpengaruh besar di Inggris. Lalu selanjutnya Prancis ini terkenal karena adanya filsuf yang bernama Montesquieu, di mana Montesquieu ini menuliskan buku yang namanya Spirit of the Laws. Nah, dalam buku ini Montesquieu membagi kekuasaan demokrasi menjadi 3 yang disebut dengan trias politika, yaitu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini juga yang akhirnya dicontoh sama Indonesia ya. Eksekutif itu presiden, legislatif itu DPR, dan juga yudikatif itu sebagai pemantaunya. Nah, lalu selanjutnya Amerika Serikat. Nah, ini Amerika Serikat bisa dibilang sebagai negara demokrasi terbesar karena di Amerika Serikat diterapkannya yang namanya Declaration of Independence, di mana inti dari deklarasi independen ini menunjukkan kalau Amerika itu bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia. Jadi demokrasi kan intinya tentang rakyat. Jadi rakyat yang hak asasinya terpenuhi lah yang menjadi tujuan dari Amerika Serikat. Oke. Selanjutnya, pengaruh demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Oke, kalau di Asia, pengaruh demokrasi itu akhirnya untuk di India itu membentuk yang namanya All Nation Congress dan juga Muslim League, di mana ini merupakan wadah buat warga India untuk melawan penjajahan Inggris. Jadi mereka membuat membuat suatu lembaga atau membuat partai untuk melawan pemerintahan Inggris. Nah, di sini kan berarti rakyat sudah bersatu, rakyat ingin suaranya didengar. Nah, lalu kalau di Jepang, penerapan demokrasi itu dilakukan sejak masa kekuasaan Kaisar Meiji berakhir. Jadi sudah ada yang namanya perubahan. Nah, karena apa? Karena kan Jepang bisa dibilang bentuknya kerajaan kan dulunya. Nah, dengan adanya demokrasi ini sejak masa Kaisar Meiji berakhir, maksud ibu sejak mulai masa adanya restorasi Meiji. Jadi restorasi Meiji itu adalah masa di mana Jepang itu berubah semuanya, sistem pemerintahannya berubah. Nah, salah satu perubahannya adalah menerapkan sistem demokrasi di negaranya. Itu disebut dengan peristiwa restorasi Meiji ya. Lalu kalau di Indonesia itu dimulai pengaruh demokrasi ini ditandai dengan adanya organisasi-organisasi yang lahir untuk melawan penjajahan Belanda, seperti salah satunya adalah Volksraad. Volksraad ini adalah Dewan Rakyat, di mana Dewan Rakyat ini artinya adalah kumpulan dari partai-partai atau pemuda-pemuda Indonesia yang ingin suaranya didengar ketika sedang mengadakan rapat negara seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kalau di Afrika contohnya adalah di Afrika Selatan. Ini mulai diadakannya ketika pemilu tahun 1994, ya mungkin masih 20 tahun yang lalu ini, dimenangkan oleh ANC. ANC ini adalah salah satu partai kulit hitam. Jadi kan dulu di Afrika Selatan ini pemimpinnya selalu kulit putih ya. Sedangkan orang asli Afrika Selatan adalah orang kulit hitam. Nah, untuk pertama kalinya akhirnya pada pemilu 94 demokrasi atau pemilu dimenangkan oleh partai kaum kulit putih, dan akhirnya pemimpinnya Nelson Mandela menjadi presiden pertama di Afrika Selatan, presiden pertama yang berkulit hitam di Afrika Selatan. Nah, lalu selanjutnya untuk negara Afrika bagian utara ini penerapan demokrasi dimulai ketika adanya fenomena Arab Spring. Arab Spring ini adalah masa di mana ketika negara-negara Arab, salah satunya di Afrika Utara itu kebanyakan sistemnya kerajaan ya. Nah, dengan adanya demokrasi, para kerajaan ini lama-kelamaan mulai
runtuh, bukan runtuh maksud Ibu, mulai sadar kalau rakyat itu butuh suaranya didengar, hingga akhirnya dengan adanya fenomena Arab Springs maka mulai berkembanglah demokrasi di negara-negara Afrika. Secara umum keberhasilan demokrasi di Afrika inti yang paling terlihat itu ditandai dengan adanya kebebasan pers dan juga kebebasan berpendapat. Selanjutnya, oke, kita masuk ke paham kedua, yaitu paham liberalisme. Di paham liberalisme dari kata liberal dan isme, di mana liberal artinya adalah bebas dan isme artinya paham. Artinya ini adalah paham tentang mengutamakan kebebasan individu, ya. Nah, apa sih maksud liberalisme? Maksudnya adalah raja itu, pembatasan kekuasaan raja di Inggris melalui Magna Carta. Jadi Magna Carta menginginkan walaupun raja punya kekuasaan, tapi raja juga harus punya batas. Karena apa? Rakyat kan butuh juga namanya kebebasan. Lalu selanjutnya revolusi gemilang untuk menyetujui undang-undang rakyat atau Bill of Rights, di mana Bill of Rights ini menghapus beberapa kekuasaan raja seperti jaminan terhadap hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris. Jadi beberapa kekuasaan raja itu dibatasi kekuasaannya karena Bill of Rights ini. Jadi lebih mengutamakan terhadap hak-hak dan kebebasan masyarakat Inggris. Ini bisa dibilang liberalisme memang lahirnya bukan lahir, maksudnya banyak awal mulanya berkembangnya di Inggris. Lalu seorang filsuf John Locke itu menyatakan pemerintah itu mempunyai tugas untuk menjamin hak dasar masyarakat atau hak dasar rakyat, di mana dia menuliskan buku yang terkenalnya itu Two Treatises of Government. Oke, lalu selanjutnya revolusi Prancis berhasil menumbangkan kekuasaan raja yang absolut. Jadi dengan adanya paham liberalisme, mereka sadar, rakyat semakin sadar kalau mereka itu bebas sebenarnya buat ngapa-ngapain tanpa mesti harus selalu menyetujui perintah raja, karena raja itu terlalu absolut atau terlalu mutlak kekuasaannya. Nah, selanjutnya perkembangan liberalisme di berbagai bidang. Perkembangan liberalisme di bidang politik. Di bidang politik ini muncul karena sistem monarki absolut yang berkembang di Eropa. Jadi dulunya kan Eropa pemerintahannya monarki absolut, artinya adalah perkataan raja tuh yang harus dituruti. Benar salahnya nggak peduli, yang penting raja harus dituruti. Nah, karena inilah yang akhirnya melahirkan masyarakat yang kecewa karena rajanya ternyata tidak bijak. Contohnya seperti di Prancis, yang pemerintahan absolut melahirkan raja yang menghambur-hamburkan uang. Nah, di sini masyarakat ingin adanya kebebasan berpolitik, hingga akhirnya lahirnya yang namanya sistem demokrasi. Lalu selanjutnya liberalisme dalam bidang agama. Kalau dalam bidang agama mereka ini muncul karena mereka kecewa sama keadaan agama mereka yang dulu, yang sebelum Renaissance, yang Ibu jelaskan di reformasi gereja. Karena kekecewaan mereka berpikir ya udah, kalau masalah agama adalah masalah urusan pribadi, bukan urusan publik, apalagi urusan pemerintah. Jadi mereka berharap dengan adanya liberalisme ini mereka bebas untuk mau beragama atau tidak beragama atau menyembah apapun terserah mereka. Lalu dalam bidang budaya mereka liberalisme ini menentang yang namanya campur tangan pemerintah dalam bidang kebudayaan. Mereka ingin membuat hal-hal yang mereka inginkan, seperti membuat patung versi mereka, membuat lukisan versi mereka tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi kalau sebelum liberalisme ini lahir, pemerintah selalu melarang untuk membuat patung dengan ciri khas tertentu. Karena apa? Karena mengandung makna yang dianggap tidak tepat. Sedangkan dalam unsur budaya atau unsur seni itu kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya ada seninya gitu. Nah, lalu selanjutnya dalam bidang ekonomi, di sini ada penganut liberal ekonomi memegang prinsip laissez-faire, laissez-passer, le monde, le fruit. Ini artinya di mana dalam bidang ekonomi ini, kalau kalian memang mau kaya ya kalian berusaha. Jadi kalau kalian mau mau banyak uang ya kalian lah yang harus keluarkan banyak modal. Jadi semakin banyak modal, semakin banyak keuntungan yang bisa kalian dapat. Oke, untuk dua paham ini sampai sini. Oke, satu lagi ya, pengaruh liberalisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Inti dari liberalisme ini akhirnya mengajarkan masyarakat Asia Afrika yang tadinya berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa Eropa itu untuk sadar kalau kebebasan mereka tuh ya urusan mereka sendiri. Jadi bagaimana cara mereka bebas dari penjajahan, yaitu mereka harus mencari perjuangannya sendiri. Karena apa? Liberalisme ini mengajarkan kebebasan, dan gerakan nasionalisme ini berjuang untuk melakukan kemerdekaan dengan caranya sendiri. Oke, hari ini dua paham dulu ya, yaitu tentang demokrasi dan liberalisme. Selanjutnya kita bahas minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.